Yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi diperlakukan seolah tidak pernah ada. Dan setiap yang diabaikan selalu punya cara untuk kembali, dengan cara yang tidak selalu siap untuk dihadapi. Selamat berjumpa di channel Senandika Senja. Ini luka tak tertagih. Subscribe, dan jangan lewatkan setiap bagiannya. Part 2 mulai terlihat. Salma mulai melihat dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar menerima, tapi memperhatikan. Norma masih datang seperti biasa, masih bercerita, masih tertawa. Tidak ada yang berubah dari sikapnya. Yang berubah hanya satu, cara Salma memandangnya. Dulu, setiap Norma datang, Salma fokus pada apa yang ia butuhkan. Sekarang, ia mulai fokus pada apa yang ia lakukan. Suatu sore, Norma duduk santai di ruang tamu. Capek banget minggu ini, katanya. Salma mengangguk. Norma lanjut. Tapi kemarin sempat healing sih. Salma diam. Beberapa menit kemudian, Norma menunjukkan foto, tempat wisata, makanan, hal-hal yang jelas bukan kebutuhan. Salma melihat sekilas. Bagus, katanya singkat. Di dalam kepalanya, ada hitungan yang berjalan sendiri. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia tahu angka. Dan angka itu tidak kecil. Masih nyicil-nyicil ya? Tanya Bagas dari samping. Norma tersenyum. Iya, pelan-pelan lah, Mas. Tidak ada angka, tidak ada waktu, tidak ada kejelasan. Salma tidak ikut bicara. Ia hanya duduk dan menyadari sesuatu yang semakin jelas. Norma tahu, tapi tidak merasa itu penting. Malamnya, Salma duduk lama. Mas, katanya pelan. Iya, kalau orang mampu, tapi menunda kewajiban, itu gimana? Bagas tidak langsung menjawab. Mungkin lagi banyak kebutuhan. Salma menoleh. Kalau kebutuhannya bukan kebutuhan, Bagas diam. Tidak ada jawaban. Hari berikutnya, Salma membuka catatan keuangan. Angka itu masih ada, tidak berubah. Ia tidak benar-benar butuh uang itu untuk hidup, tapi itu bukan alasan untuk mengikhlaskan. Yang sulit bukan kehilangan, tapi melihat bagaimana itu diperlakukan. Suatu siang, Salma bertemu Norma di luar. Tidak direncanakan. Norma sedang makan. Tidak sendiri. Tertawa. Santai. Salma berdiri beberapa langkah. Norma belum melihatnya. Dan Salma tidak mendekat. Ia hanya melihat. Cukup lama. Lalu pergi. Di perjalanan pulang, tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya satu rasa yang pelan-pelan penuh. Kecewa. Malamnya, Norma mengirim pesan. Seperti biasa. Ringan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Salma membalas singkat. Seperlunya. Tidak dingin. Tapi juga tidak hangat lagi. Hari-hari berikutnya tetap berjalan. Tidak ada yang berubah dari luar. Tapi di dalam, semuanya sudah berbeda. Salma mulai menarik diri. Bukan menjauh secara nyata, tapi secara rasa. Ia tidak lagi berharap, tidak lagi menunggu. Karena ia sudah melihat sendiri. Dengan jelas, suatu malam, Salma berkata pelan, lebih ke dirinya sendiri. Dia bukan tidak bisa. Ia berhenti. Dia hanya tidak merasa harus. Dan sejak itu, semuanya terasa selesai. Bukan memaafkan, bukan melupakan, tapi berhenti berharap. Yang tersisa hanya satu, sesuatu yang belum selesai, tapi tidak pernah dibicarakan. Tidak semua yang dibiarkan akan hilang. Sebagian hanya menunggu waktu untuk kembali. Dan saat itu datang, tidak selalu dalam bentuk yang kita harapkan. Terima kasih sudah menyimak. Lanjut ke part berikutnya. Subscribe dan ikuti terus Luka Tak Tertagih di Senandika Senja.